Kemana orang benar setelah mati? Di dunia ini, manusia dibagi menjadi dua golongan, yaitu orang benar dan orang fasik. Orang benar adalah mereka yang melakukan perintah Tuhan dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, sedang orang fasik adalah mereka yang tidak melakukan perintah Tuhan dan menolak Kristus sebagai juru selamat. Yohanes 14 ayat 1-2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Silahkan Anda periksa sendiri, Anda masuk golongan yang mana. Jika Anda adalah masuk golongan orang benar, maka ada 4 perjalanan yang akan Anda alami. Pertama, Anda akan masuk ke dalam Firdaus bersama Yesus. Tertulis di Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kedua, saat Yesus datang di awan-awan, Anda akan dibangkitkan untuk ikut pengangkatan dan bertemu Elohim di surga. Ini tertulis di Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini tertulis juga di Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Katanya lagi kepadaku, "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Elohim." Yang ketiga, lalu Anda diturunkan kembali ke bumi dan hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Ini tertulis di Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kemudian yang keempat, perjalanannya adalah setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, bumi yang lama ini akan dihancurkan Elohim. Ini tertulis di 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perjalanan yang kelima adalah, lalu Elohim memberi bumi yang baru, dan Anda hidup dalam kekekalan di bumi yang baru nanti. Ini tertulis di Wahyu 21 ayat 1-2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Elohim, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Semoga Anda bisa memahaminya. Saya berdoa kita semua bisa masuk menjadi golongan orang-orang benar. Amin.